Di sini kita akan belajar dengan mudah dan menarik tanpa bosan. Kita akan belajar mengenai fotosintesis. Sebelum mempelajarinya, kita harus tahu dulu apa itu fotosintesis. Jadi, fotosintesis ini berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Dengan kata lain, fotosintesis merupakan proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 dengan bantuan energi cahaya. Teman-teman, fotosintesis ini adalah salah satu cara tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan energi. Dan fotosintesis adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Karena kemampuannya membuat makanan sendiri, tumbuhan hijau ini dikenal sebagai organisme autotrof. Selanjutnya itu adalah tujuan fotosintesis. Pertama, menghasilkan oksigen. Nah, tumbuhan menggunakan CO2 dan H2O untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Yang kedua, menghasilkan makanan berupa glukosa. Glukosa menjadi bahan bakar dasar pembangunan zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga, menghasilkan uap air. Tumbuhan mengeluarkan uap air ke udara. Nah, hal ini kita kenal sebagai proses transpirasi. Keempat, menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup di dunia yang dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itulah, tumbuhan hijau disebut sebagai produsen atau penghasil makanan. Yang kelima, menghasilkan energi berupa ATP. Ini terjadi pada reaksi terang, yang bergantung pada cahaya, klorofil dan pigmen lain yang menyerap cahaya matahari. Yang keenam, menyuburkan tanaman. Nah, bisa dilihat dari kesuburan tanahnya juga. Semakin subur atau tebal tanahnya, maka tanah tersebut kaya akan bahan organik dan zat hara. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor internal. Faktor internal ialah lebih merujuk terhadap gen atau hereditas suatu tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan ini mempunyai suatu kebutuhan yang sangat berbeda terhadap kondisi lingkungannya. Dan terdapat beberapa tumbuhan yang mempunyai kelainan genetis seperti tidak mampu membentuk kloroplas maupun albino. Klorofil. Klorofil atau dikenal zat hijau daun merupakan suatu pigmen warna yang berada dalam kloroplas daun serta digunakan sebagai katalisator terhadap proses fotosintesis. 2. Faktor eksternal. Cahaya. Sesuai dengan sebutannya, cahaya termasuk ke dalam satu faktor di mana yang mempengaruhi pada fotosintesis. Faktor ini merupakan yang paling berpengaruh bagi fotosintesis tumbuhan. Dengan semakin rendah intensitas cahaya yang diterima tumbuhan, maka akan semakin sulit tumbuhan tersebut dalam melakukan fotosintesis. Karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan faktor eksternal yang begitu berpengaruhi pada laju fotosintesis pada tumbuhan.
ketersediaannya yang sangat terbatas. Ia hanya sekitar 0,03% di atmosfer, sehingga membuat tumbuhan saling bersaing demi menyerapnya ke dalam klorofil dengan melalui suatu stomat. Unsur hara. Unsur hara merupakan sumber nutrisi utama yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan metabolisme. Unsur hara ialah mineral maupun bahan organik yang bisa diperoleh melalui penyerapan oleh akar terhadap tanah. Seperti contoh dalam melaksanakan fotosintesis, klorofil membutuhkan ion magnesium yang hanya bisa diperoleh akar dari tanah. Suhu udara pada sekitar tumbuhan juga akan menjadi faktor yang berpengaruh adanya suatu fotosintesis, di mana suhu yang begitu tinggi akan membuat daun menutup sebagian besar stomatanya. Proses ini mengakibatkan karbon dioksida tidak bisa diserap daun, serta proses fotosintesis akan mengalami suatu perlambatan. Reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis ini terjadi di salah satu organ tumbuhan, yaitu di dalam kloroplas. Nah, reaksi fotosintesis itu ada dua, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini terjadi di tumpukan tilakoid dibantu cahaya matahari. Sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma yang disebut dengan siklus Kelvin. Pada reaksi terang membutuhkan energi cahaya matahari berupa foton dan terjadi di dalam grana atau tumpukan tilakoid. Reaksi terang terjadi dengan dua proses, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi non-siklik terjadi di dalam fotosistem 2, di mana fotosistem 2 mampu menyerap energi cahaya matahari berupa foton dengan panjang gelombang 680 nanometer. Akibat dari penyerapan foton akan terjadinya eksitasi terhadap elektron. Elektron yang tereksitasi akan ditangkap oleh akseptor primer. Akibat dari kekosongan elektron pada fotosistem 2 akan menyebabkan terjadinya fotolisis air, yaitu pemecahan molekul air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara untuk kebutuhan respirasi. Kita kembali lagi ke elektron yang ditangkap oleh akseptor primer, di mana elektron akan melewati sistem transport elektron dengan bantuan elektron pembawa, yaitu plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Saat melewati transport elektron, elektron akan bereaksi dengan ADP untuk menghasilkan ATP, dan elektron akan diteruskan ke dalam fotosistem 1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fotofosforilasi siklik, di mana pada fotofosforilasi siklik terjadi di dalam fotosistem 1. Pada fotosistem 1 mampu menyerap energi cahaya matahari berupa foton dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian elektron akan mengalami eksitasi dan akan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron yang ditangkap oleh akseptor primer akan diteruskan melalui sistem transport elektron dengan bantuan elektron pembawa, yaitu ferredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Saat melewati transport elektron, elektron akan bereaksi dengan ADP sehingga menghasilkan ATP. Dan elektron akan kembali lagi pada fotosistem 1. Nah,
Kesimpulan yang kita dapat dari reaksi terang yaitu terjadi di dalam grana atau tumpukan tilakoid, dan bahan yang dibutuhkan berupa air, cahaya matahari, dan juga klorofil. Hasil yang didapatkan dari reaksi terang yaitu oksigen yang digunakan untuk kebutuhan respirasi, serta ATP dan NADPH yang digunakan untuk reaksi gelap. Selanjutnya, reaksi gelap pada proses fotosintesis. Nah, reaksi gelap ini adalah proses pengubahan CO2 dan komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Yang kemudian gliseraldehida 3-fosfat ini akan digunakan sebagai bahan untuk pembentukan glukosa. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa reaksi pada fotosintesis terdiri atas reaksi terang dan reaksi gelap. Yang dimana reaksi terang menghasilkan ATP dan NADP. Nah, hasil dari reaksi terang yang berupa ATP dan NADPH tadi itu akan digunakan dalam reaksi gelap, yang mana untuk membentuk gliseraldehida 3-fosfat. Dan reaksi gelap ini adalah reaksi yang terjadi pada stroma. Nah, kemudian reaksi ini memiliki 3 tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapan pertama adalah fiksasi, kedua reduksi, dan ketiga adalah regenerasi. Tahapan pertama adalah fiksasi, di mana 3CO2 digabungkan dengan 3 ribulosa bifosfat untuk menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserald. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim yang namanya Rubisco, enzim yang paling banyak pada kloroplas. Selanjutnya, 6 molekul 3 fosfogliserald akan dirubah menjadi 6 gliseraldehida 3-fosfat, dan perubahan ini membutuhkan 6 ATP, sehingga jika 6 ATP sudah digunakan maka sisanya menjadi 6 ADP. Selain menggunakan ATP, ternyata reaksi ini juga menggunakan NADPH, yang mana sisa dari NADPH ini adalah NADP+ dan H+. Perubahan yang terjadi pada 6 molekul 3 fosfogliserad menjadi 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat ini dinamakan dengan tahapan reduksi, di mana pada tahap ini menggunakan 6 ATP dan NADPH. Selanjutnya, 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan mengeluarkan 1 molekul yang merupakan hasil dari reaksi gelap dan menjadi 5 gliseraldehida 3-fosfat, dan akan diubah melalui serangkaian reaksi menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat. Perubahan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat ini membutuhkan 3 ATP dan 3 ADP, sehingga tahap ini disebut dengan tahap regenerasi. Jadi 1 gliseraldehida 3-fosfat yang dikeluarkan itu merupakan hasil dari 1 kali reaksi gelap yang nantinya akan dibuat menjadi glukosa. Akan tetapi, untuk membuat 1 glukosa, maka dibutuhkan 2 kali reaksi gelap. Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share.
Oke, untuk menambah wawasan Anda mengenai proses fotosintesis, Anda bisa mengklik link berikut atau Anda bisa mengklik link yang ada di description box dan Anda bisa menjawab soal-soal yang telah kami sediakan untuk dapat melihat seberapa paham Anda mengenai materi proses fotosintesis. Jangan lupa dikerjakan ya guys. Selamat mengerjakan, semangat belajar, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.